Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Lagu-lagu yang kami boleh sampaikan kepada Engkau biarlah semakin meyakinkan kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Nama Engkau berkuasa, Raja di atas segala raja. Hanya kepadamu kami percaya. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena hari ini kami boleh datang anak-anak-Mu dengan semua keterbatasan kami. Memohon kekuatan daripada Engkau dan juga semangat dari satu sama lain. Diteguhkan oleh kebenaran-kebenaran firman. Supaya kami boleh menjadi saksi yang efektif bagi dunia Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar ini juga semakin meneguhkan kami Tuhan. Tentang rencana-Mu bagi setiap orang di dunia ini. Sehingga kami semakin jelas untuk apa kami ada di dunia ini. Dan semakin mengerti kemana kami akan pergi pada akhirnya. Berapi hamba-Mu akan menyampaikan firman ini biarlah seluruh kata-katanya Tuhan. Boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di bulan Juni, tanpa terasa kita sudah masuk awal bulan. Ya rasanya bulan Mei panjang ya. Tapi hari ini kita sudah masuki satu bulan yang baru. Saya percaya pengalaman selama 5 bulan sudah memberikan kita semangat yang lebih lagi. Untuk bisa semakin dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Hari Kamis yang lalu kita sangat bersyukur kita ada ibadah setiap zone dan kita memuji Tuhan karena kemarin zone pusat juga telah menyelamatkan ada 3 jiwa ya di ibadah hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya saya ingin memperkenalkan saudara-saudari kita ada Rahmat dan Helta dan juga Linda ya, silakan berdiri ya. Ini adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan menjadi murid Tuhan. Dan hari ini juga saya dengar ada kabar baik ya. Kalau zone pusat hari Kamis lagi ngegas ya. NEC juga nggak mau kalah. Hari ini mereka mau menyelamatkan 3 jiwa. Dan saya berharap zone demi zone yang lain terus saling mempengaruhi satu sama lain. Sama seperti tema kita bulan ini adalah fan into flame ya. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kobarkan. Ya artinya apa? Menurut saya ini bukan hanya sekedar mengipas-ngipas bara api untuk bakar sate, bukan. Tapi ini adalah satu tenaga sinergi. Ya supaya kita bisa semakin menguatkan satu sama lain. Seperti pengkhotbah katakan berdua lebih baik dari seorang diri. Jadi 2 kelompok, 2 grup, sepasang suami istri pasti bisa membangun gereja. Amin. Jadi mungkin kita berpikir, aduh nggak ada orang yang peduli. Enggak, pasti selalu akan ada. Karena Tuhan yang mempunyai rencana. Tuhan yang membangun mimpi Dia untuk dunia ini. Maka dari itu saya ingin kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bulan Mei kita sudah belajar begitu banyak. Tentang apa? Bulan Mei kita belajar tentang apa? Sudah lupa. Bagaimana? Siapa yang masih ingat bulan lalu? Langsung dijawab dulu. Oke. Ya. Artinya orang begitu takjub terhadap gereja. Filled with awe. Ya, takjub. Takut. Terpana. Melihat how amazing the kingdom of God. Betapa dahsyatnya kerajaan Allah itu. Di mata 3.000 orang murid-murid yang baru dimenangkan pada saat itu. Mereka melihat bahwa ini gak pernah saya tahu seumur hidup saya. Ini beda daripada yang lain. Bertahun-tahun kita berjuang untuk tahu tentang kebenaran ini. Hari ini kita melihat kemuliaan yang luar biasa. Karena nubuat daripada nabi-nabi digenapi pada hari itu. Sebagaimana Petrus katakan di dalam khotbahnya kepada ribuan orang yang hadir pada hari itu. Nah, pertanyaannya adalah masihkah? Itu dia. Masihkah ketakjuban itu terjadi pada hari ini? Masihkah kekaguman itu terjadi pada hari ini? Karena kalau saya lihat teman-teman yang tadi mengambil keputusan dan hari ini ada juga yang berani mengambil keputusan untuk maju melangkah di dalam iman. Saya tahu itu bukan akhir dari segala-galanya.
Itu baru awal mula keberanian iman yang kita lakukan di dalam mengikut Tuhan. Amin. Dan beberapa di antara kita di sini sudah pernah ada masa di mana kita mengambil langkah iman. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti tadi lagu kita, benarkah kita lebih percaya firman daripada kenyataan? Sehingga itu memberikan kita motivasi yang kuat untuk menjalankan perintah Tuhan. Pertanyaannya yang lebih dalam lagi, apakah Tuhan tidak mengerti dan memahami beban kita? Sehingga kita merasa harus berjuang sendiri untuk mengatasi beban itu dan tidak lagi peduli tentang apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Berapa banyak terjadi kesenjangan antara kita ingin memenuhi kebutuhan kita dengan kita ingin menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik menurut saya setiap tahun di dalam evaluasi kehidupan kita. Mumpung masih setengah tahun ya Bapak Ibu kita berjalan dalam tahun ini. Tapi saya sangat berharap, saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita di sini tidak larut di dalam beban, kesedihan ataupun pergumulan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak mau menyelesaikan masalah, tapi jangan pernah larut di dalam beban masalah domestik kita sehingga kita lupa akan tugas yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tadi kan kita nyanyi ya, namamu berkuasa, raja segala raja. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Deng, 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 deng. Itu nyanyi lagu itu menurut saya memboost up iman. Memberikan semangat. Bahwa apapun beban kita. Kita datang mungkin ke tempat ini dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Betul ya? Ada hal yang belum beres. Ada di sini yang masih gantung. Masih ada orang-orang yang kelihatannya aduh ini masih mengganggu. Urusan masih belum beres. Hal-hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, itu menghentikan saudara nggak untuk tidak menjadi pelaku firman? Karena terus terang, firman Tuhan ini Bapak Ibu sering sekali tidak masuk akal, tetapi sangat masuk iman. Amin. Firman Tuhan sering sekali tidak masuk akal. Karena salah satu contoh ditulis di Timotius, karena kita akan membahas tentang Timotius. Dikatakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah kebenaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi mendengarkan ajaran yang sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru palsu menurut keinginan telinganya. Kemarin siang, menjelang siang, saya dengan beberapa anak muda kita berdiskusi dengan seseorang, belajar Alkitab. Dan dia katakan, sesudah saya melihat semua hal-hal yang berbau tentang agama dan kegerejaan, saya memutuskan. Saya sudah tidak percaya lagi tentang Tuhan. Saya tanya, kenapa? Karena saya tidak pernah ada sebuah perjumpaan atau sebuah pengalaman spiritual untuk membuktikan bahwa Tuhan itu eksis. Tetapi apa yang saya lihat di dalam hidup saya adalah bahwa teknologi eksis, matters, material itu eksis, hukum alam itu eksis, tetapi Tuhan yang digaung-gaungkan di gereja, aku gak pernah lihat itu eksis. Semua berjalan menurut hukum sebab akibat. Semua berjalan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi atau science. Jadi apa dasarnya untuk saya percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dibuktikan secara empiris? Kira-kira kalau itu pertanyaan saudara, masuk akal gak? Kita berdoa. Meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu ini, nggak ada yang beres. Tiba-tiba datang hari Minggu, pergi jadikan semua bangsa murid. Betul ya? Gimana perasaan saudara? Ketika kita lagi berdoa kepada Tuhan, kita sudah istilahnya berlutut, memohon, menangis supaya masalah-masalah kita dibereskan. Hari Minggu temanya lain. Alih-alih untuk membawa kita memberikan tips-tips bagaimana menyelesaikan masalah, khotbah dari mimbar setiap minggu berbicara tentang pertobatan, pengampunan dosa, kemudian pemberitaan Injil. Pertanyaannya, relevan gak kebaktian minggu hari ini? Makanya banyak orang datang ke tempat di mana ketika solusi buat mereka dibereskan. Pertanyaan yang lebih mendasar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika masalah sudah dibereskan, ketika problem sudah selesai, and then, what next? Apa berikutnya? Kita akan menjalani hidup dan kita akan mengalami masalah lagi, betul ya?
Terus apa yang kita akan lakukan berikutnya? Membereskan masalah. Kita berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan kasih lagi promotion. Dia bereskan masalah kita. And then after masalah itu selesai, what next? Dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, kita fokus ke dalam penyelesaian masalah, fokus kepada melakukan rutinitas kita, fokus kepada hal-hal yang mengganggu kita, fokus kepada dinamika-dinamika yang terjadi di dalam pernikahan kita, fokus kepada hal-hal yang membuat kita terganggu, fokus kepada hobi yang kita suka, fokus kepada kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kita lakukan. Pertanyaan saya, pernahkah kita fokus untuk memberitakan Injil? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin dari mimbar ini gak akan pernah berhenti berbicara tentang ini. Kenapa? Karena inilah ajaran yang sehat. Ini bukan ajaran yang baik Bapak Ibu. Ini ajaran yang sehat. Ini namanya sound doctrine. Ajaran yang membawa kita kepada kebenaran dan mengerti bahwa ada hal yang paling benar di dalam kebenaran pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Amin. Apa kabar baiknya Injil itu? Saya percaya hari ini semua orang pengen umur panjang. Setuju? Siapa yang tidak setuju kita umur panjang? Gak usah pergi ke dokter makan segala hal. Udah, itu syaratnya untuk kita tidak umur panjang. Dan miliki stres yang begitu tinggi dan menegangkan dalam hidup kita. Pasti umur kita tidak akan panjang. Rata-rata itu yang kita hindari, betul ya? Makan lebih teratur, konsumsi obat-obat, vitamin segala macam, iya kan? Pergi seminar-seminar kesehatan, suasana mulai dibangun dengan lebih nyaman supaya mengurangi stres, ya. Relate apa yang saya bicarakan ini? Melakukan banyak aktivitas yang membuat kita happy, betul ya? Kemudian makanan kita jaga, kita pergi check up, kemudian kita melakukan MCU, ya, medical check up. Kemudian kita lihat, kita punya blood pressure, kita lihat diabetesnya kita, gula darah kita. Waduh, ini nggak bisa nih, gua harus puasa nih, betul ya? Fokus nggak kita tentang hal itu? Biasanya mulai fokus umur 40 ke atas, oke? Bagi kita yang masih di bawah 40 masih semangat, masih cari pejuang-pejuang rupiah, betul ya? Kita masih berjuang gimana supaya bisa hidup. Yang lain udahlah, yang penting saya mau mencukupkan kebutuhan anak istri saya dulu. Itu kita fokus. Tidak ada satupun yang bisa menyangkal itu. Kemudian perusahaan mengekspek kita melakukan apa, atau usaha membuat kita mengekspek apa. Pertanyaannya, kita melakukan itu untuk sesuatu yang baik atau bukan? Of course, itu adalah sesuatu yang baik. Jikalau ada menawarkan, jikalau ada tawaran sesuatu yang lebih baik dari apa yang baik, saya ingin tanya Bapak Ibu, kita tertarik gak untuk itu? Jika ada orang menawarkan satu kehidupan yang lebih baik dari apa yang kita pikir baik, membuat kita tertarik atau tidak? Inilah yang membawa saya kepada pemahaman tentang penginjilan, pemberitaan Injil. Inilah yang membuat saya tertarik. Dari tahun 93 sampai hari ini 2025, saya tidak mau mundur, menyerah, berbalik dari pemberitaan kabar baik. Karena bagi saya, tidak ada berita yang lebih baik daripada menawarkan sebuah kehidupan, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, bukan hanya 1.000.000 tahun, tetapi kehidupan yang kekal. Apa yang lebih baik daripada itu? Masalahnya Bapak Ibu adalah, beriman gak kita bahwa di dunia ini ada dua kehidupan? Satu namanya kehidupan secara fisik. Yang kedua ada namanya kehidupan secara roh. Kita hari ini dijebak oleh dunia. Mungkin bukan dijebak, tapi dikondisikan oleh dunia. Bahwa hidup ini hanyalah selama kita ada di dunia ini. Makanya kita bergumul, kita berjuang bagaimana supaya di dunia ini kita nyaman dan aman. Sehingga banyak orang terjebak, bahkan orang-orang Kristen sekalipun, mereka terjebak di dalam suasana yang membuat mereka dikuasai oleh prinsip-prinsip dunia, tetapi kehilangan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah.
Dan itu mengubahnya itu tidak otomatis, tidak langsung dibalikan. Tetapi perlahan ada gradasinya. Ada menurun. Seperti tadi orang yang belajar Alkitab dengan saya itu. Saya sangat memuji Tuhan. Hari itu kita membicarakan firman Tuhan. Dan dia membicarakan firman pengetahuan. Dan kita mulai membahas dari sejak penciptaan sampai ke akhir zaman. Bayangkan. Dan dia tanya sama saya, Pak, Bapak sudah berapa kali membaca Alkitab selesai sampai akhir? Saya bilang, beberapa kali. Iya, beberapa kali. Saya bilang, saya nggak ingat. Kalau kamu sendiri gimana? Dia bilang, saya sudah 11 kali membaca. Dia masih muda, very young. Terus saya tanya, apa yang kamu dapat sebagai kesimpulan? Ya kesimpulannya sih, saya jadi ingat aja. Saya bilang, bro, you know what? Saya bilang, kamu masih muda. Do you know how we understand the different level of thinking? Perbedaan level berpikir manusia. Pertama adalah mengetahui, kamu menghafal. Kedua memahami. Ketiga menerapkan. Keempat menganalisa. Kelima mengevaluasi. Dan keenam menemukan pemikiran-pemikiran baru, teori-teori baru, dan cara-cara baru. Dalam prinsip-prinsip dan topik-topik yang ada di dalam kehidupan ini. Saya mau tanya, begini nggak cara kamu ketika kamu baca Alkitab? Kita mulai diskusi. Dan dia katakan, ya, berarti dari level berpikir itu saya baru di level 2 ya, dia bilang. Terus habis itu? Ya habis itu saya makin gak masuk akal. Masa kita lagi ada begini? Masa katanya umur dunia ini cuma 6.000 tahun? Ya gak masuk akal lah dia bilang. Kalau hitung-hitungan lewat Taurat Musa ya umur dunia ini baru 6.000 tahun. Sementara kan gue percaya namanya zaman dinosaurus, betul kan? Itu udah jutaan tahun, jadi gak make sense. Akhirnya saya bilang sama dia, do you know what? Alkitab ini bukan buku sejarah. The Bible is not the historical book. Alkitab ini adalah book of life. Walaupun ada unsur sejarah di dalamnya, tapi jangan pernah rujuk ini menjadi rujukan, acuan kepada sejarah. Karena meskipun dia berbicara tentang sejarah, tapi ini bukan sejarah yang ditulis secara kronologikal atau hal-hal yang membuat kamu harusnya membuat ini menjadi acuan sejarah, kemudian kamu comparing dengan yang lain, dan akhirnya berdasarkan acuan yang dibandingkan dengan yang lain, akhirnya kamu lihat bahwa ini sudah tidak lagi relevan. Enggak begitu judulnya, bro. Akhirnya kita diskusi, puji Tuhan. Tuhan bekerja. Akhirnya dia mau ambil keputusan, mau mendalami untuk punya iman. Bukan hanya logika terhadap firman Tuhan. Tapi dia bilang gini, gak gampang loh melepaskan pengetahuan saya untuk naik kepada iman. Karena rasanya itu apa ya? Kayak kita bungee jumping, tahu bungee jumping? Kan kita melepaskan semuanya. Tapi kita harus percaya ada tali di kaki kita. Siapa di sini berani bungee jumping? Ketahuan umurnya ya. Walaupun dikasih tahu percaya ada tali di belakang, nggak akan jatuh, kamu nggak akan sampai ke tanah, nggak akan takut, betul nggak? Kan itu kira-kira contoh iman kan? Karena waktu kita mau melihat akhir zaman, melihat yang namanya kehidupan sesudah kehidupan, itu berbicara tentang apa? Iman. Dan Injil, saya percaya hanya bisa dikobarkan jikalau kita punya iman. Ada amin? Injil hanya bisa tersebar jikalau kita memiliki iman. Nah, ada orang memberitakan Injil untuk maksud baik dan juga untuk maksud yang buruk. Dan banyak sekali orang memberitakan Injil untuk maksud mendiskreditkan Injil, tetapi Tuhan mau anak-anak Tuhan, saudara dan saudari, kita semua di sini, Tuhan panggil kita hadir di tempat ini Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi saksi penginjilan. Amin. Untuk kita bisa menjadi saksi kebenaran. Ini yang membuat saya suka dengan persekutuan. Dan seberapa jauh sebenarnya Injil itu Tuhan rancang.
Saya ingin merelatekan apa yang kita bahas bulan lalu dengan tema kita dalam bulan ini. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Apa yang menarik di ayat 5? Dikatakan, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Wow, ini amazing. Saya bisa melihat hari itu. Penjelasan kisah 2 itu bukan kebetulan. Tuhan mempersiapkan itu lama sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi bagi Tuhan, lama dengan cepat itu sangat relatif. Karena bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Dan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Tetapi bagi waktu yang kronologikal, waktu yang berjalan, orang menunggu kapan? Lama banget, lama sekali. Ini menunjukkan kepada saya, Tuhan mengasihi bukan hanya bangsa Yahudi saja. Tapi lewat bangsa Yahudi, lewat satu bangsa yang kecil, satu umat yang sangat terbatas, bahkan satu kampung yang sangat tidak dipandang, Tuhan bekerja untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Jadi bagi kita yang berpikir begini, iyalah kerja kita kan pasti tidak akan bertumbuh banyak karena kita kan kecil. Orang-orang di dalam grup kita juga nggak banyak. Cuman segitu-gitu aja, saya udah lihat dia dari tahun ke tahun sama. Terus kita mulai lihat kehidupan kita. Ya percaya nggak percaya, hidup saya begitu-begitu aja. Bertumbuh berjalan sesuai dengan hukum yang sangat alami. Di mana Tuhan hadir? Orang mulai bertanya-tanya. Tapi lihat saudara-saudari, pada hari itu semua orang saleh di bawah kolong langit bisa berkumpul. Artinya apa? Bukan cuma masalah kita yang Tuhan mau bereskan, tetapi juga masalah dunia. Amin. Masalah dunia. Coba pikir hari ini Bapak Ibu. Kita orang yang kecil, urusan sendiri aja susah. Gimana mau mikirin dunia? Ya, hari ini orang membahas sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal. Membahas ijazah palsu lah, betul ya? Saya pikir ini apa poinnya? Ya apa poinnya? And then what gitu loh? Indonesia gitu loh. Ya berapa banyak ijazah bisa dibeli? Nah kita mau bahas itu. Bukan lagi poinnya sekarang. Orang tidak lagi bertanya Anda dari lulusan mana, betul ya? Orang bertanya hari ini, apa yang Anda bisa bikin? Enggak lulus kuliah, enggak lulus sekolah pun, kalau kamu bikin sesuatu yang berbeda, itu kamu akan sangat dihargai. Kita akan sangat dihargai berdasarkan apa? Kreativitasnya kita. Bukan dari background, I'm a Harvard alumni. Wis. Ya, di kampung juga ada Harvard College. Kursus bahasa Inggris ya. Itu Harvard juga kan ada kan? Oxford. Wah. Jadi bukan lagi masalah kita kuliah di mana. Jadi jangan kecil hati Bapak Ibu. Amin. Mungkin saudara nggak pernah sempat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tapi pernah sampai S3. Amin. Syukur sempat sekolah. Wah, itu S3. Jadi nggak usah khawatir, ya. Pendidikan itu bukan lagi menjadi dasarnya. Artinya itu nggak penting dibahas. Tapi apa yang penting dibahas hari ini? Orang-orang di dunia sedang terpapar tentang ajaran yang tidak sehat. Dari satu broadcastan, kita bisa memberitakan kebenaran kepada seluruh dunia. Dari satu pembicaraan yang personal, orang itu bisa tergerak hatinya dan dia bisa mengubahkan dunia. Jadi mindset yang kita harus punya bukan hanya sekedar gua, bukan. Kalau Tuhan punya mindset seluruh dunia, berarti kita juga harus punya mindset yang sama. Amin. Tapi mulai dari mana? Saya percaya selalu mulai dari kecil. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8.
Ini adalah tema kita dalam bulan ini. Actually ya. Dikatakan karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada amin? Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Wow. Paulus encourage Timotius untuk pertama, jangan takut bro. Jangan you takut. Meskipun aku sekarang ada di penjara dan lagi menunggu vonis eksekusi, aku tidak takut. Karena roh yang kita punya sama. Meskipun you sendirian di Efesus dan kamu masih muda, jangan takut. Karena yang kamu punya bukan manusia biasa. Yang kamu punya adalah the Holy Spirit. Roh yang diberikan sebagai dorea, sebagai gift. Bukan karismata. Dorea adalah satu hadiah terbesar dan itu merujuk kepada Holy Spirit, Roh Kudus. Bagi saudara yang mau mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan memberikan satu power, satu energi yang besar, potensi energi yang besar yang disebut dengan Roh Kudus. Yang penuh dengan karisma. Yang disebut dengan karunia roh. Atau pneumatikos katanya. Jadi satu energi yang dibuat oleh Roh Kudus untuk melakukan ada banyak pelayanan, ada banyak hal-hal yang membuat kerajaan Tuhan makin tersebar dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki Roh Kudus. Jadi janganlah takut. Jangan takut Bapak Ibu, amin. Mungkin karunia kamu tidak sama dengan karunia yang lain, it's okay. Tapi kobarkan karunia apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin karunia kita merapikan kursi, meluruskan kursi. Ya, karena kita nggak tahan namanya yang miring-miring, betul ya? Menurut saya itu salah satu karunia. Karena kita punya karunia kerapian, amin. Kita suka yang rapi. Atau mungkin karunia kita adalah kita suka yang namanya warna-warna yang matching. Ya? Ini menarik. Karena banyak orang kaku di dalam memandang karunia. Saya mau bilang terus terang. Angin bertiup kemana ia mau. Kamu tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Tetapi kamu bisa feel it. Artinya apa? Roh Kudus bekerja sesuai dengan zaman dan waktu yang ada untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Artinya apa? Semua karunia itu ada waktunya. Ada yang hari ini efektif, ada yang hari ini juga tidak efektif. Jadi Tuhan bekerja menurut karunia yang dia mau berikan kepada setiap orang untuk membangun kerajaan Tuhan. Menurut saya penting gak variasi warna yang menarik untuk bisa membangun kerajaan Tuhan? Penting. Kalau zaman dulu kagak ya. Karena dulu warnanya kebanyakan abu-abu dan terakota. Karena gak ada warna yang lain. Karena itu sesuai dengan warna tanah liat dan padang gurun. Hari ini di Indonesia warnanya luar biasa, betul gak? Kamu coba lihat warna burung. Burung apa tuh? Kasuari. Kita lihat burung-burung yang ada di Papua. Itu variasi warnanya luar biasa. Artinya apa? Kalau dengan warna membuat orang jadi semangat, itu juga menjadi satu variasi karunia yang bisa dikembangkan. Jadi jangan hanya terfokus kepada, saya nggak bisa khotbah bro, saya nggak bisa ngajar Alkitab. Kata siapa ya bro? Karunia itu hanya itu. Masalahnya adalah kita kobarkan nggak? Tuhan kayaknya manggil saya untuk apa? Untuk memperbaiki karpet yang ada di gereja misalnya. Karena saya lihat ini karpetnya nggak cocok misalnya ya. Tapi karpet kita lumayan lah, amin. Atau mungkin kita berpikir, warna ini kelihatannya agak redup ya. Saya lihat beberapa kali. Nah berarti apa? Kita punya karunia keterbebanan namanya. Bukan karunia beban ya. Karena ada banyak orang hari ini suka beban. Suruh ini beban, situ beban, situ beban. Seolah-olah kita mengangkat beban yang begitu berat. Saya berharap kita ganti karunia beban kepada karunia keterbebanan. Kita lihat grup kita, monoton misalnya. Kelompok kecil kita. Kita mau mengobarkan nggak?
Kita punya bayangan gak tentang grup yang semangat meskipun itu kecil? Lukas 12 ayat 29 sampai 33. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan. Makan di mana kita hari ini habis kebaktian, bro? Jadi jangan persoalkan, amin. Jangan kita ribut memilih tempat makan, akhirnya jam 1:30 belum makan, oke? Jangan mempersoalkan. Karena ujungnya nanti sama aja itu semua. Ada yang punya gizi, protein atau tidak, udah itu aja ya. Jadi jangan mempersoalkan apa yang kamu makan atau akan apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Bagi kita yang mengalami hari ini anxiety, stop untuk cemas. Tapi perasaan saya bilang gak enak, bro. Stop untuk bergantung kepada perasaan. Tapi kenyataannya perasaan saya membuat saya makin gak nyaman. Stop untuk mempercayai perasaan. Lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi nanti itu bisa membuat saya masalah, bro. Stop untuk overthinking. Tapi gak bisa, bro. Kamu gak di posisi saya, bro. Memang saya tidak di posisi Anda. Tetapi Anda mau percaya firman Tuhan, percaya aja firman Tuhan. Ada amin? Firman Tuhan bilang apa? Janganlah cemas hatimu. Jadi ketika kita cemas, berbicaralah kepada Tuhan, berbicara kepada orang, and then apa? Jalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, mengatasi kecemasan. Saya sendiri sangat sering cemas, Bapak Ibu, terus terang. Saya bicara kepada istri saya bicara kepada orang-orang. Dulu saya pendam sendiri, akhirnya makin cemas. Akhirnya lama-lama lemes. Serius, lama-lama lemes. Tapi saya mulai bicara. Istri saya sangat semangat. Istri saya adalah wanita yang soleha, amin. Diajak saya doa. Ayoan kita doa. Semangat, semangat. Wah, kalau saya udah agak murung, dia datang ke saya. Honey, smile. Ayo gini. Itulah pentingnya sinergi. Makanya dia bilang, ini firman Tuhan, ini bukan perkataan istri saya. Istri saya menguatkan firman Tuhan kepada saya supaya saya dengarnya lebih jelas. Wahai bapak-bapak, dengarkanlah istri kita, amin. Itu poin samping, oke? Wahai bapak-bapak, tolong dengarkan kata-kata istrimu. Karena istri berbicara kepada kita adalah firman Tuhan dengan bahasa manusia. Wow, iya. Lah iya dong. Jadi buat apa ada istri dalam kehidupan kita? Istri itu adalah Tuhan lagi berbicara kepada kita dengan bahasa manusia yang tidak sempurna. Iya dong. Kan kita manusia berdosa, ya kan? Tapi poinnya benar. Jangan cuma tangkap caranya, tapi esensinya kita harus tangkap. Mudah mengatakan itu. Tapi tidak mudah untuk menerima itu, terus terang. Apalagi kalau intonasinya do tinggi semua kan? Suami kalau dengar itu langsung, betul kan? Zip langsung. Nah ini adalah satu tantangan. Nah bagi kita di sini, mungkin kita sudah sendiri, single mother misalnya. Dengarkan siapa? Anak-anak kita. Tuhan kasih kita anak, dengarkan mereka. Hari ini banyak orang tua tidak mau mendengarkan anak. Kita paksa anak kita selalu mendengarkan kita. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Makanya firman Tuhan ini saya mau tegaskan bagi kita yang mendengarkan ini, biarlah yang mendengar, amin. Janganlah cemas hatimu. Masalahnya belum selesai, jangan cemas hatimu. Karena tidak ada apapun dengan kekhawatiran menambahkan satu hasta di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa berhasil dengan kekhawatiran, dengan kecemasan untuk bisa membuat masalah dengan lebih baik. Makanya semakin bergantung kepada Tuhan, cara kita menyelesaikan masalah makin clear. Loud and clear. Dan pastikan itu di dalam batin kita keluar dengan lebih jelas dan lebih keras. Kenapa? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Cuan.
Kita membahas kemarin tentang satu negara yang sangat besar, yang mereka nggak percaya Tuhan, yang mereka percaya hanya uang. Terus dia tanya pada saya, apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa itu? Itu miliaran loh Pak jumlahnya. Mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Apakah mereka akan binasa kalau mereka mati? Saya bilang, kamu salah. Mereka percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Mamon. Makanya mereka fokus kepada itu. Itulah yang menghidupi mereka. Itulah yang mereka percaya. Dan mereka shutdown semua pemikiran yang mengatakan bahwa selain Mamon ada lagi Tuhan yang lain. Makanya rival terbesar Yesus di dunia ini adalah Mamon. Dikatakan Mamon itu tidak pernah jujur. Yang dimanifestasikan lewat instrumen harta dan uang. Dia menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. But they are liars. Ketika semua kita bisa kumpulkan, kita meregang nyawa, kita melihat harta kita, ternyata tidak bisa menolong apapun untuk hidup yang kekal. Betul ya? Only Jesus. There is we call good news. So, gimana caranya kita kelompok kecil bisa percaya? Ayat 31 katakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi jangan takut, jangan malu. Kalau kita percaya kita punya Roh Kudus, kobarkan itu. Amin. Kobarkan itu. Dari dulu kita tetap kecil bro. Tanya kepada diri kamu. Tanya kepada diri kita. Betulkah kita mengobarkan karunia Tuhan? Atau kita ragu-ragu, maju mundur, fokus lihat hasil. Orang yang mengobarkan itu tidak lihat hasil Bapak Ibu, amin. Orang yang mengobarkan itu melihat api yang ada di dalamnya. Bukan melihat hasil daripada api yang membakar atau tidak membakar orang lain. Berapa banyak di antara kita terjebak oleh iblis untuk memprovokasi kita dan mengatakan kalau nggak ada hasilnya jangan dilakukan. Bukan itu prinsip dunia. Prinsip dunia mengajarkan kalau nggak berhasil nggak usah dijalankan. Prinsip roh nggak begitu Bapak Ibu, amin. Prinsip roh berkata adalah kobarkan kebenaran firman Tuhan, berhasil atau tidak berhasil, baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Karena masalah Injil itu in season or out of season, in all season. Injil itu efektif. Bukti. Kita ribut. Pasangan ribut. Wah. Kira-kira gitulah intinya ya. Tapi saya bisa lihat kemarin ada yang kesaksian di tempat ini hari Kamis. Saya nggak tahu siapa namanya ya. Mereka tapi saya bersyukur dia bilang kita tetap fokus memberitakan Injil. Bro, kamu gak menyelesaikan masalah. Hanya ada dua jenis masalah. Ada namanya masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul ya? Kalau masalah yang bisa diselesaikan kita fokuskan. Tapi ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Apa itu? Masalah misalnya kepribadian. Kamu bisa selesaikan masalah kepribadian. Misalnya suara yang kencang. Bisa kita bereskan, suara yang kencang itu akan turun oktavnya. Emang dari sononya begitu. Terus kita permasalahkan itu. Apa poinnya kita permasalahkan? Coba saya mau tanya nih. Kenapa kita mempermasalahkan itu? Misalnya contoh. Saya orang Batak. Istri saya sering mempersoalkan orang Batak. Kenapa kamu orang Batak? Kira-kira kalau istri saya mempersoalkan itu, kira-kira apa yang terjadi? Itu akan masalah setiap hari, betul kan? Jadi banyak di antara kita sibuk mempersoalkan sebenarnya yang gak perlu dipersoalkan. Karena masalahnya sebenarnya juga adalah itu bukan hal yang prinsipil. Tetapi hal-hal yang sifatnya sangat teknis, yang itu bisa berubah dengan mood. Tapi kita lebih banyak fokus kepada itu. Keadaan hidup bisa berubah anytime. Kita mempersoalkan itu untuk apa? Mendingan kita lakukan dengan cara yang benar, yaitu apa? Misalnya kita ada masalah financial, kita
Kita lakukan dulu masalah finansial kita dengan benar. Itu apa? Utamakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu Alkitab katakan. Coba bicara suami istri. Benar gak sayang? Kita selama ini mengutamakan Tuhan dengan harta kita. Tanya pasangan kamu. Kalau kamu sudah merasa yakin dengan itu, tanya pasangan. Kalau pasangan bilang, oh ya sudah. Oke, kita lihat lagi. Step 2. Benarkah kita mengelola keuangan kita dengan baik dan benar? Benar kok. Kita benar melakukan perencanaan keuangan kita dengan baik yang benar. Step 3. Benarkah kita meminta nasihat terhadap apa yang kita pandang baik dan benar di dalam mengelola keuangan kita? Ada kok kita minta. Terus yang ketiga, keempat. Benarkah kita meminta bukan hanya dari satu orang saja nasihat, tapi dari beberapa orang. Untuk mendapatkan pandangan yang objektif bagaimana mengelola keuangan kita. Benar kok. Cuma ada satu masalah. Pendapatan kita nggak cukup. Saya mau bilang terus terang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak dapat menambahinya. Percaya nggak? Jangan cuma amin. Percaya nggak di dalam perbuatan sehari-hari? Kita terapkan nggak itu? Atau kita hanya tahu, menghafal, tapi tidak menerapkan? Saya mau kasih tahu. Ketika kita menerapkan dan tidak berhasil, lakukanlah analisa. Itu level keempat di dalam pola berpikir. Apa yang mau dianalisa? Analisa kita harus lakukan secara kritis menurut saya. Kelompok kecil harus bisa menganalisa secara kritis ketidakberhasilan menurut firman Tuhan. Hal-hal yang bisa dilakukan secara prinsip. Saya mau beritahu orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, kalau mereka menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam bekerja, mereka pasti bisa berhasil. Setuju? Bukan hanya kamu kerja keras tapi juga bekerja cerdas. Itu prinsip firman Tuhan. Kerajinan tanpa hikmat juga sia-sia, dia bilang kan? Jadi banyak orang hari ini masih ngonyo dengan cara yang sama, pola yang sama, dan model yang sama. Sementara kita sudah hidup di zaman AI. Kita sudah hidup di zaman digital. Tapi dia nggak pernah membuka aplikasi, tidak nggak pernah open PO segala macam dan yang lain-lain. Terus terang, hari ini orang udah nggak berdagang di Tanah Abang, tapi di handphone kita masing-masing kan? Sejak kapan itu terjadi? Sejak teknologi digital mulai berkembang. Orang bisa dapat duit dari konten-konten. Ya, KDN dapat duit dari konten kan? Makanya orang sebut dia gubernur konten. Dia bilang biarin gubernur konten tapi bisa mengubah orang. Orang udah nggak peduli model. Orang cuma peduli hasil. Alkitab ajarkan itu. Dan itu butuh wisdom. Hari ini kita udah banyak sekali sumber daya yang bisa kita manfaatkan di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita masih pakai cara kita sendiri. Ya nggak heran pundi-pundi kita cara kita bekerja sama. Setuju? Mudah mengatakan ini, ya kan? Tetapi lihatlah, ini firman Tuhan. Pengkhotbah berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan berhenti pada sore hari karena kamu tidak tahu mana yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Artinya apa? Selama kita masih bisa hidup dan sehat dan bisa bekerja dengan baik, jangan pernah membuang waktu. Amin. Kalau waktu kita lagi kosong, kita banyak jam kos misalnya di dalam, bikinlah perencanaan yang baik. Saya mau kasih tahu tips-tips ini sangat simpel, kita tahu semuanya ini. Cuman kadang-kadang kita akhirnya lebih fokus kepada tidak mempunyai firman Tuhan daripada fokus kepada membreakdown detail-detail yang harusnya kita lakukan. Coba pikirkan detail-detailnya. Berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu deh, fisik saya lagi nggak fit, ya, dan saya nggak bisa banyak aktivitas di luar. Tapi apakah itu menghalangi saya untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan? Alkitab berkata, kita bisa memperkuat hidup kita lewat doa. Saya menggunakan waktu-waktu yang ada dengan berdoa lebih banyak. Menyebut nama orang lebih banyak. Memohon kepada Tuhan lebih banyak. Berdiam diri lebih banyak. Mengintrospeksi diri lebih banyak. Dan puji Tuhan, gereja tidak dibangun oleh manusia, gereja dibangun oleh Roh Kudus. Amin. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang akan memampukan kita sebagai potensi terbaiknya kita, lakukanlah apa yang Roh Kudus minta tanpa kita berdalih, berdebat tentang Roh Kudus karena masalah-masalah internal dan domestik kita, dan buktikan itu. Hari Kamis, ketika saudari itu kesaksian, saya memuji Tuhan. Despite semua masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak kehilangan iman untuk memberitakan firman. Dan bagi saya, mereka adalah model iman buat diri saya.
Banyak pergumulan nggak? Banyak. Justru dalam pergumulan itulah mereka menjadi makin realistis. Mereka menjadi apa adanya, menjadi real. Being real is very important di dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Jangan pernah malu bercerita tentang kehidupan kita, apalagi bersaksi. Ada amin? Jadi kita belajar dari ciri orang-orang yang menggemparkan, yang menggoncangkan dunia. Tadi dikatakan, bukankah mereka orang Galilea? Bukankah orang-orang ini orang-orang Galilea? Saya mau bilang terus terang Bapak Ibu, Tuhan memanggil orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin selama ini cara kita melihat diri kita, potret diri kita salah. Kata biasa, ordinary people. Itu kan definisi yang dibangun oleh dunia. Tetapi extraordinary person, orang yang luar biasa, itu dibangun oleh Roh Kudus. Dan itu berhubungan dengan iman, Bapak Ibu. Makanya ini orang apa nih? Orang-orang Galilea. Galilea itu kalau di Jakarta kayak, ya mohon maaf ya. Misalnya contoh orang bilang orang Berlan ya. Tahu orang Berlan? Kalau di Jatinegara itu ada kelompok yang suka berantem ya. Preman-preman segala macam. Wah ini dari Berlan nih. Atau orang Priok nih misalnya contoh ya. Artinya bukan daerah yang orang anggap berpendidikan atau orang yang wow gitu. Orang Menteng nih, orang Jaksel nih. Nah ya kan? Beda. Vibe-nya beda. Nah ini adalah stereotip yang diberikan orang kepada orang-orang Galilea. Orang Galilea. Mereka percaya itu enggak? Kagak. Mereka enggak percaya itu. Saya sangat bangga. Kita di sini di daerah Tangerang ini ada beberapa wilayah-wilayah prime, ada wilayah-wilayah yang biasa-biasa, betul ya? Tapi jangan pernah mau ditentukan hidup kita berdasarkan kewilayahan. Tentukanlah hidupmu berdasarkan how powerful the spirit of the Holy Spirit di dalam hidup kita. Karena bisa melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Apa yang mereka punya? Mereka punya Yesus, mereka punya Roh Kudus, mereka punya rasul-rasul, mereka punya jemaat. Ini yang luar biasa, ini potensinya luar biasa. Ini yang membuat mereka kuat. Kasih Yesus ada dalam diri mereka. Kuasa Roh Kudus ada dalam diri. Hikmat para pemimpin ada dalam diri mereka. Jemaat yang bersatu ada di dalam gereja mula-mula. Sehingga mereka betul-betul bergairah di dalam membimbing 3.000 orang. Dan Bapak Ibu tahu 3.000 itu tidak berhenti hanya di situ. 3.000 kemudian mereka terus maju. Akhirnya 5.000. Terus maju akhirnya seluruh dunia. Kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang akan pergi ke seluruh bumi. Yang kedua, ini pertanyaan. Kok orang asing bisa lebih dari keluarga? Kan yang 3.000 itu orang asing kan? Yang di Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu ya. Lihat nih ayat 44. Dan semua orang asing. Oke, saya harus kasih tahu di situ. Dan semua orang asing yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa yang membuat orang asing bisa menjadi lebih bahkan dari keluarga fisik? Apa? Roh Kudus. Apa yang membuat orang Galilea, orang-orang yang biasa bisa berbicara hal-hal yang berhikmat? Roh Kudus. Apalagi? Kok bisa orang yang diselamatkan semakin banyak? Roh Kudus. Amin. Karena dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, ini keren banget. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bukan dalam mimpi, ini dalam kenyataan. Karena setiap orang menurut saya saling mengobarkan semangat penginjilan. Dari mana kita bisa tahu? Dari Kisah 8. Kita lihat Kisah 8 ayat yang keempat. Jadi mereka bukan cuman apa yang tidak ditulis belum tentu itu tidak terjadi. Betul ya? Karena Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu tidak menjelaskan semua dinamika yang terjadi dalam jemaat. Kisah 8 ayat yang keempat.
Ini ayat yang sangat sering saya yakinkan diri saya. Kemanapun orang Toraja pergi, bukan. Kemanapun murid Yesus pergi, amin. Dulu saudara kita Andre, jawaban handphonenya itu selalu jawabannya. Jadi saya sampai hafal. Kalau ada miss call, jawaban dari handphone Andre, kemanapun orang Toraja pergi. Wah, dan dimanapun orang Toraja hidup. Tapi apa? Itu. Jadi ayat ini juga saya yakinkan diri saya, Bapak Ibu ya. Coba buat itu sebagai penguatan dalam hidup kita. Taruh di handphone kita ya. Ketika, ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka tersebar karena apa? Penganiayaan. Diusir dari Yerusalem. Mereka tersebar bukan karena pindah tugas Bapak Ibu. Mereka tersebar bukan karena konflik rumah tangga. Tidak. Mereka tersebar itu karena penganiayaan. Rumah ditinggalkan, masa depan ditinggalkan, keluarga berantakan. Apa yang dilakukan murid-murid itu? Dikatakan mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Terjemahan yang lebih dalam di NIV dikatakan, they preach the gospel wherever they went. Mereka senantiasa memberitakan Injil kemanapun mereka disebarkan. Lihat fokusnya. Bagi mereka, Injil adalah cuan di atas segala cuan. Mereka bukan lagi fokus mengambil, tapi fokus memberi. Karena orang kaya. Betul ya? Orang kaya harusnya suka berbagi, betul gak? Makanya kalau kita lihat kadang-kadang Imlek atau apa, bagi-bagi angpau, betul ya? Orang kaya biasanya bagi-bagi angpau dan ngantri orang-orang. Saya berharap suatu hari, keyakinan kita akan Injil begitu hebat, itulah cuan di atas segala cuan. Sehingga orang pun ngantri mau belajar dari kita, amin? Ada amin? Kelihatannya iman kita masih agak bingung-bingung. Kamu punya Roh Kudus. Orang akan ngantri untuk cari tahu tentang kebenaran firman. Pasti. Kalau di pusat udah mulai bergerak. Di utara sudah mulai bergerak. Di barat sudah mulai bergerak. Di selatan akan bergerak. Semua bergerak. Saya sangat memuji Tuhan. Kita akan mengobarkan karunia Allah. Kita akan menyebarkan itu. Karena tujuan kita pasti. Jadi waktu kita pulang dari tempat ini, saya ingin kita memikirkan satu hal yang paling penting. Dalam bulan ini, apa yang kita mau ubah di dalam fokus kita? Kita bisa pulang dari tempat ini. Cara hidup kita masih sama. Rutinitas kita kembali. Tapi saya mau tantang kita di sini, khususnya jemaat. Punya tujuan yang berbeda sekarang. Kalau udah lama tujuan itu sudah berubah. Ada beberapa orang pernah punya visi yang begitu luar biasa di masa lalu. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi mengobarkan. Wahai teman-teman yang kamu sudah ada api itu. Bakar itu kepada orang lain. Saya menantang Pasar Kemis Utara, bakar ministry-ministry lain. Amin. Bakar sampai kebakaran semuanya. Ya, gimana caranya? Ajak spend time. Ngobrol dengan mereka. Dan hari ini Tuhan bekerja. Injil bukan hanya diberitakan di Tangerang saja, tapi keluar Tangerang. Amin. Saya juga menantang teman-teman yang hari ini kamu sudah belajar Alkitab. Kita sudah belajar Alkitab cukup lama. Dan kita hanya fokus kepada apa? Pengertian. Amin. Mungkin pengertian kita nggak akan dapat. Tapi berimanlah kepada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kita akan mengerti sesudah kita melakukan kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang, saya mau memahami dulu, nggak bisa. Percaya, enggak. Alkitab katakan, judul rumus daripada perkataan firman Tuhan untuk orang diselamatkan adalah pertama, ada yang diutus. Yang kedua, ada hal yang mereka lakukan untuk mengutus. Bagi orang diutus itu ada modalnya istilahnya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mendengar. Keempat, orang yang mendengar menerima dan mereka percaya sehingga mereka diselamatkan. Menurut prinsip Roma pasal yang ke-11. Itu sebabnya dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dia nggak bilang iman timbul dari pemahaman yang komplit akan firman Tuhan. Makanya mereka memberi diri mereka bertobat. Nggak ada.
Kita dengar firman Tuhan. Ini benar, saya mau melakukan. Bukan, tapi ini dinyatakan asli. Iya, tapi bahwa ijazah ini identik. Iya, tapi apa? Tapi yang mengumumkan itu nggak benar orangnya. Boleh, tapi saya nggak percaya mereka. Lihat, how faithless orang-orang hari ini terhadap firman Tuhan. Waktu kita punya keyakinan ini, kerajaan Tuhan akan terbakar. Amin. Kita berharap mengobarkan api penginjilan mulai dari tempat ini, mulai dari rumah kita, mulai dari keluarga kita. Ya, saya bersyukur saudara saya Linda ya, sepupu saya yang luar biasa ini. Kemarin kita cerita-cerita dari tahun 94 ya di gedung KONI. Beberapa kali kita ngobrol, cerita. Tuhan bergerak dengan cara yang amazing. Menurut saya. Tuhan bisa pakai hari ini saudari saya yang luar biasa ini untuk menjadi alat Tuhan lewat tim daripada Karawaci, Yeni dan kawan-kawan. Saya terharu bahwa Tuhan tidak pernah melihat waktu menjadi dasar dia untuk berhenti melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita selalu percaya namanya kadaluarsa, betul ya? Bro, itu udah kadaluarsa, udah lama itu. Hati-hati, iman itu jangan pernah bikin kadaluarsa. Amin. Tidak ada expired bagi iman kalau kita terus mengobarkan. Itu saya mau kasih tahu. Tapi itu akan langsung expired kalau kita tidak kobarkan, tidak praktekkan. Karena iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Firman yang dimaksudkan pendengaran firman Tuhan adalah rema. Kita memperkatakan apa yang kita percaya dengan cara apa? Melakukan. Walaupun tidak sempurna, no problem. Hasilnya belum maksimal, no problem. Suami istri berantem. Gimana cara membereskan masalah suami istri? Yang paling sederhana. Ajak berdoa. Bukan ajak berdosa. Amin. Udah tarik nafas 3 kali. Terus katakan, mau doa gak? Sana kan pasti masih emosi kan? Ganti kalimatnya. Sayang, mau doa gak? Yeah. Beda gak kira-kira? Beda, langsung beda. Ya udah, mau doa, you atau I dulu? Yeah. Tapi kayaknya saya aja dulu deh ya. Kita mulai berdoa, Tuhan kau tahu aku sangat sayang sama pasanganku ini. Gimana gak langsung melting? Habis selesai doa, percaya kamu sudah lupa apa yang kalian persoalkan tadi. Saya mau kasih tahu, itu rumus sederhana. Kita sudah uji itu bertahun-tahun lewat lab 4, amin, laboratorium forensik. Dan dinyatakan asli, amin. Saya mau bilang terus terang, itu asli. Doa itu mengubahkan banyak hal. Itu dikatakan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kenapa? Doa adalah bahasa rahasia, bahasa sandinya Tuhan untuk berbicara kepada kita di dalam iman kita supaya kita menjadi pelaku firman dan Roh Kudus yang memimpin kita hanya lewat doa. Arti kata doa, akar kata doa, itu namanya interchange. Apa maksudnya? Waktu kita berdoa, pola pikir kamu diganti daripada pola pikir Sahat kepada pola pikir Kristus. Waktu kita mulai berdoa. Jadi kalau Kristus sama Kristus sudah berdoa, ya udah pasti Kristus pangkat 2, amin. Suami dengan istri berdoa udah pasti Kristus pangkat 2. Jadi kalau istri saya berapa kali bilang, harus sepakat. Nomor 1, sepakatlah di dalam doa. Tapi jangan doanya aneh-aneh. Doa yang menghakimi. Tuhan, kalau saya lihat ya, saya kecewa dengan istri saya. Kecewa doang. Wah. Tuhan. Wah. Neng muruk kawai sodong lamana. Weh. Ini yang tepuk tangan pasti Batak semua ini. Iya, jangan doanya kayak begitu dong. Kecewa. Saya udah gak tahu Tuhan berapa lama saya akan bisa tahan. Tapi karena Pak Sahat bilang harus doa, sebenarnya aku gak mau nih doa Tuhan. Tolong lakukan satu perubahan untuk suami saya, istri saya ini Tuhan. Kalau gak ada perubahan, tutup. Ubahlah aku. Cie. Ya dong. Kalau orang lain kita gak bisa ubahkan, ubahlah diri kita.
supaya bisa melihat orang. Doa seperti itu mungkin awalnya menyakitkan. Tapi bagi pasangan yang mendengarkan doa, jangan langsung respon di awal. Pastikan dengarkan sampai akhir. Amin. Supaya dalam doa itu kita tidak ribut dan berhenti di tengah-tengah. Saya tahu ini bisa terjadi bagi orang-orang yang lagi panas bergejolak. Kita ademkan. Waktu dibilang amin. Apa arti amin? Betul. Amin artinya kamu setuju dengan Tuhan. In the name of Jesus. Amen. Karena Yesus aku setuju. Mari kita mengobarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Untuk kami bisa punya tujuan yang jelas dan benar. Bukan berarti Tuhan kami tidak peduli dengan masalah-masalah internal kami. Tetapi Tuhan, kami ingin kembali punya kebenaran di dalam Engkau. Engkau berkata, beritakanlah Injil. Kobarkanlah karunia yang telah diberikan. Untuk memberitakan Injil kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebuah kabar baik akan hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang panjang. Bukan hanya hidup yang bisa berusia sampai 100 tahun. Tetapi selama-lamanya. Karena inilah yang paling penting dalam hidup manusia. Untuk mempercayai ada kehidupan sesudah kematian. Bantu kami untuk melewati barrier itu Tuhan. Untuk melewati labirin rahasia yang kami belum pernah pahami. Tetapi Engkau yang telah datang dari surga, yang telah bangkit dari kematian, mengetahui semua rahasia. Itu sebabnya Engkau datang dengan satu keyakinan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan, kami adalah orang-orang yang terhilang. Bantu kami untuk percaya kepada Engkau. Bantu kami untuk yakin. Untuk bersuka cita dan bersyukur. Bahwa Engkau telah memberikan kami anugerah terbesar. Kasih yang melimpah. Untuk membuat kami boleh diperdamaikan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Sebentar kami akan merayakan dan juga memperingati perjamuan kudus. Bantu kami untuk semakin punya hati yang rendah. Hati yang humble. Untuk menerima kasih karunia-Mu. Sehingga kami makin semangat untuk bekerja sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.